selamat bertemu kembali pada hari Minggu ini. Kita akan beribadah bersama. Walaupun ibadah kita dari rumah kita masing-masing, tapi tetap ada sukacita ya adik-adik. Ya, semoga ibadah kita hari ini membawa sukacita buat kita dan kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik, apa kabarnya? Ya, Kak Laura berharap adik-adik, mama, papa, semuanya sehat-sehat ya. Udah siap kan untuk mengikuti ibadah pada hari ini? Iya, adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Kita akan ibadah pada hari ini. Kita mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Baiklah adik-adik, bacaan kita pada hari ini diambil dari Markus 9 ayat 2 sampai 13. Markus 9 ayat 2 sampai 13 dengan tema benar Yesus adalah Tuhan. Benar Yesus adalah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian. Baiklah adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama ya. 1, 2, 3, iya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, tadi kita sudah mengawali ibadah kita dengan mengangkat satu pujian. Dan sekarang Kak Eta mengajak adik-adik untuk mengucapkan syukur dan memohon berkat serta pengampunan dari Tuhan melalui doa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kepadamu untuk segala hal yang telah Kau berikan kepada kami. Kesehatan dan umur panjang serta berkat yang lainnya. Bahkan kami juga mengucapkan syukur Bapa untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan hari ini. Kami boleh bangun dengan segar dalam keadaan sehat, dan juga kami boleh berkumpul di sini melalui ibadah online kami bersama teman-teman kami yang lainnya. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa. Kami juga memohon penyertaan Bapa untuk ibadah online kami hari ini. Kiranya biarlah ibadah online kami ini hanya di dalam penyertaan-Mu saja sehingga boleh berjalan lancar. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan mengajarkan kami Bapa tentang apa yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami nanti melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga memohon ampun untuk segala dosa yang telah kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja Bapa. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit saat ini Bapa. Kiranya Bapa biarlah tangan kasih setia-Mu melawat mereka Bapa, sehingga mereka boleh sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Bapa. Kami bawa ibadah kami ini ke dalam tangan Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, sekarang Kak Eta mengajak kalian untuk mengangkat satu pujian sebelum masuk ke dalam firman. Mari kita renungkan lagu ini dengan penuh hikmat dan penuh dengan khusyuk sekali agar kita bisa memahami arti dan makna dari kidung pujian yang akan kita nyanyikan ini. Mari kita bernyanyi dengan sepenuh hati.
Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali. Selamat hari Minggu. Kita bersekutu pada saat ini lewat video yang telah dibagikan pada kita. Memang kita belum bisa bertemu secara tatap muka karena pembatasan, oleh karena mulai meningkat lagi Omikron yang ada pada saat ini di negeri kita ini, di Indonesia, terutama di Medan. Tapi kita doakanlah semoga kedepannya jadi lebih baik, kita bisa kembali bertatap muka, karena memang lebih enak bertatap muka, bisa bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita jadi lebih dekat lah pokoknya, karena kita kan terkhusus sama abang udah jarang bertemu, ada mungkin masih belum kenal ya, karena belum pernah bertatap muka. Oke, kita akan memulai ibadah kita saat ini. Kita akan berdoa, abang yang akan pimpin ya. Kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa, puji dan syukur kami berikan kepada atas berkat dan kasih karunia yang masih bisa kami rasakan saat ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau juga yang berfirman kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini di hari Minggu ini diambil dari, tunggu dulu, biar abang siapkan. Markus 9 ayat 2-13. Sekali lagi ya. Markus 9 ayat 2 sampai dengan 13. Tema kita apa, Bang? Nah, tema kita minggu ini adalah benar Yesus adalah Tuhan. Benar Yesus adalah Tuhan. Yang mendengarkan kan tentu saja orang Kristen nih. Adik-adik semua di sini yang kelas 2 besar nih, semua para remaja dan juga remaja pasti Kristen. Tapi mungkin kadang kita berpikir dalam hati, oke bang, aku percaya sama Tuhan. Tapi gimana ya? Ada kadang dalam satu kondisi bang, kok kayak Tuhan gak mendengarkan doaku ya? Apa betul Tuhan itu ada? Atau Tuhan jangan-jangan tidak peduli padaku? Kok kayak ada cobaan terus ya dalam hidupku ini? Atau kadang, kenapa lah nilaiku jelek? Atau kenapa ya ada yang membenci aku? Tuhan itu kemana sih sebetulnya? Masa gak dengar permasalahanku? Oke, sebelum kita menjawab semuanya, kita fokus dulu nih kepada firman Tuhan saat ini tentang benar Yesus adalah Tuhan dari Markus 9 ayat 2-13. Kisah ini menceritakan tentang Yesus Kristus Tuhan kita yang mengundang muridnya, ya 3 murid yang biasa ya. Yang paling dekat dengan Yesus itu adalah siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka 3 diundang naik ke atas gunung, dan di atas gunung mereka takjub karena tiba-tiba Yesus bercahaya pakaiannya, berkilat-kilat, perak, dan diselimuti oleh awan. Kenapa bang? Kira-kira Yesus di situ menunjukkan bagaimana ia bertransfigurasi, bagaimana ia mengubah diri menjadi ilahi, manusia yang ilahi. Pada saat Yesus dia bertransfigurasi menjadi sosok yang ilahi, siapa kira-kira yang ada di situ? Kalau kita sudah pernah dengar, karena kan memang nggak bisa nih kita baca nih. Nanti videonya jadi panjang durasinya. Makanya abang harapkan kalian baca di rumah. Nah, jadi abang akan ceritakan langsung ke dalam intinya. Yesus di situ ada bersama dengan Musa dan juga Elia. Waduh, ini orang yang sudah tidak ada di dunia tapi berjumpa lagi nih dengan Yesus di atas gunung yang kudus. Kayaknya gunungnya itu sepertinya kan di Alkitab ini tidak ditulis ya. Gunungnya itu sepertinya Gunung Hermon. Nah, di Gunung Hermon itu 3 muridnya ini pasti takut. Kenapa ada Musa dan Elia? Kenapa bisa bersama-sama dengan Yesus? Mereka takut dan mereka berkata sama Yesus, apakah lebih baik kami siapkan aja lah ya Tuhan ya? Ya Rabi katanya pada saat itu, tenda untuk mereka. Dan seketika itu waktu awan menyelimutinya dan mereka memalingkan pandangan, tiba-tiba hilang. Di situ Yesus berkata,
kalian jangan menceritakan hal ini. Karena sebelumnya ada perkataan datang dari Tuhan, dari langit. Apa katanya Bang? Dari Markus 9 ayat 7 katanya di situ. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Wah, ini kayaknya kata-kata yang udah sering nih. Waktu Yesus juga lagi dibaptis juga ada ya kan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ini juga demikian. Yesus bilang, apa yang kamu lihat pada saat ini jangan kamu katakan dulu. Loh, kan jadi banyak pertanyaan, kenapa nggak usah dikatakan? Ini kan pertunjukan yang luar biasa ini. Kami bisa melihat bagaimana rupa Tuhan nih secara langsung, dan suara Allah juga kami telah mendengarnya. Yesus berkata demikian, jangan dulu ungkapin sama semua orang. Kenapa? Karena Yesus itu masih punya misi. Kalau secepatnya diberitahu, misi dia nanti untuk mati di kayu salib, menembus dosa kita manusia, bisa tidak berjalan dengan baik. Karena semua sudah ada garisnya, garis waktunya sudah ada. Bagaimana Yesus akan menyatakan kebenaran kerajaan Allah, bagaimana dia akan menderita. Karena sebelumnya adik-adik, Yesus ingin menunjukkan dirinya bahwa dia itu adalah Tuhan yang bertransfigurasi dari manusia biasa, memiliki pakaian berkilat-kilat bercahaya. Karena sebelumnya di Markus yang ke-8, Yesus itu berkata tentang anak manusia yang akan menderita. Dan di situ Petrus merasa, ngapain Tuhan ngomong ini? Sementara banyak orang yang berpikir Yesus itu adalah Mesias. Masih banyak orang berpikir salah tentang Mesias. Mereka berpikir Mesias itu harus bawa pedang, Yesus harus bawa pedang. Kita harus bebas dari bangsa Romawi. Bantu kami Yesus. Nah, salah. Pola pikir itu yang ingin dibantah oleh Yesus, bahwa Yesus bukan datang membawa pedang untuk berperang secara fisik, tapi bagaimana ia melakukan pembebasan terhadap dosa manusia. Karena orang-orang Israel pada saat itu ingin melihat sosok Tuhan, dan Yesus akan menunjukkan, nah, kalau dia itu Tuhan. Karena orang Israel itu senang dengan yang namanya nubuatan. Ingat ya adik-adik, mereka suka dengan yang namanya nubuatan. Apa yang terjadi di masa lalu harus terjadi di masa yang akan datang. Nubuatannya bagaimana Bang? Nah, kita kembali masuk ke perjanjian lama. Nubuatan dari perjanjian lama harus digenapi di perjanjian baru. Dari mana itu Bang? Dari Maliaki 4 ayat 4 sampai dengan 5. Ini ya. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Musa, ayat ke-5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Elia. Dapat ya? Kenapa Yesus itu Tuhan? Gitu loh. Karena dari perjanjian lama, dari Maliaki, ada nubuatan bahwa Musa akan datang dan Elia juga akan datang. Dan Yesus pada di perjanjian baru di Markus menunjukkan ada di situ Musa, ada di situ Elia. Nah, jadi kan ternyata Yesus itu Tuhan kan? Dari kita lihat dari perjanjian lama, dari Maliaki telah ada nubuatan bahwa Musa dan juga Elia akan datang. Sosok Musa dan Elia itu sangat penting. Hukum-hukum dalam keagamaan orang Yahudi itu disusun oleh Musa saat Allah berbicara kepadanya. Dan juga Elia mempunyai mujizat-mujizat yang dilakukan lewat Tuhan. Dan bagaimana dikatakan di sana bahwa Nabi Elia yang akan mengutus Nabi Elia itu akan datang pada hari Tuhan. Nah, ada nubuatan bagaimana Musa dan Elia itu ada hadir, dan pada saat itu Yesus juga ada di situ. Nah, jadi bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan pada saat dia berkata bahwa tidak secara langsung ya Yesus mengatakan dia itu Tuhan, tapi biarkan orang lain yang mengatakannya dan orang lain menyaksikannya. Dari perjanjian lama sudah ada ancang-ancang bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan juga di perjanjian baru sudah ada. Nah, oke, lantas apakah kita masih ragu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Karena murid-murid Yesus yang 3 orang itu adalah saksinya bahwa mereka melihat Yesus dan mendengar suara dari surga. Oke Bang, mereka itu saksi Tuhan itu ada,
dalam diri Yesus dan dia menjadi manusia yang ilahi karena bertransfigurasi. Tapi kan kami nggak melihat, Bang. Jadi boleh sih kami percaya, tapi kayak mana, Bang? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kan kita kalau mau berdoa biasanya dalam nama Yesus. Semoga kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Kami sampaikan doa kami lewat tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Doa kami kan, Bang, kami berikan lewat Tuhan Yesus kepada Allah. Tapi kadang kenapa, Bang, ya? Nggak didengarkan doa kami. Yesus adalah Tuhan. Itu yang kita imani, adik-adik. Dasar kita adalah Alkitab. Dan bagaimana saksi-saksi menceritakan tentang dia. Ada yang bilang, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Mereka itu melihat, tapi kita tidak melihat. Tapi kita adalah saksi dari saksi Yesus. Siapa itu saksinya? Murid tadi. Mereka menceritakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ada waktunya mereka menceritakan Yesus itu Tuhan. Nah, kita sekarang adik-adik, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana Yesus itu adalah Tuhan, karena nubuatannya sudah nyata dari perjanjian lama ke perjanjian baru, dan bagaimana Yesus mempunyai mujizat yang luar biasa, apalagi yang kurang? Yesus sudah menunjukkannya kepada murid dan kita sudah mendengarkannya. Kenapa, Bang, doa kami kadang tidak didengarkan? Ini pertanyaan sebetulnya klasik sekali. Sejak kecil kita diajarkan untuk berdoa ketika kita meminta. Apalagi kalau misalnya doa kita pada saat ini memang realistis doanya, tapi kenapa Tuhan sepertinya tidak mengindahkannya? Karena betul, biasanya kan ada 3 waktu kita sedang berdoa. Pada saat itu, iya, waktu kita berdoa, Tuhan menjawab, iya, aku akan menyediakan permintaan. Dan yang kedua, nanti aku akan menyediakan apapun permintaan. Dan yang terakhir biasanya baik permintaan kita, tapi ada yang lain yang lebih baik. Nah, sekarang doa kita ini realistis atau tidak? Kalau memang realistis, doa kita kepada Tuhan Yesus kita sampaikan baik adanya. Tapi 3 jawaban itulah yang paling biasa terjadi dalam diri manusia. Maka kita butuh bersabar. Ketika kita berdoa, kita juga harus mendengarkan firman Tuhan untuk melakukan apa yang terbaik bagi permohonan kita. Jadi kita jangan seperti anak kepada bapak atau mama kita ngomong, Pak, Mak, belilah ini, Pak, Mak, mintalah itu. Tapi kita tidak berbuat apa-apa. Malah terkesan kita memaksa untuk meminta. Lantas bagaimana? Pasti bapak dan mama mungkin, ini kayak mana ya si X ini, minta aja tapi entah gimana cara ngomongnya. Nah, bagaimana kita sama Tuhan? Kita coba untuk meminta, untuk merendahkan hati, ya, percaya pada Tuhan bahwa Dia akan mengabulkan doa kita, dan kita berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi permohonan kita. Nah, Bang, oke, kami sudah mengerti, Bang. Lantas kita ini harus bagaimana, Bang? Aku percaya nih Tuhan nih, Yesus Kristus itulah Tuhan. Dia pasti mendengarkan doaku dan permohonanku. Dia pasti tahu apa keinginanku. Apa yang harus kami lakukan, Bang? Kalau kami adalah orang yang percaya bahwa Yesus itulah Tuhan. Oke, yang pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian bersaksi. Sama seperti murid-murid Yesus. Mereka bersaksi hingga sampai kepada kita dan kita mengimani mereka. Mengimani Tuhan. Cara bersaksinya bagaimana? Bilang kalau Yesus itu Tuhan. Kalian gak boleh beragama ini. Salah. Yang paling benar adalah tunjukkan bahwa kalian adalah Kristen yang sejati, pengikut Kristus yang sejati. Berbuat baik, menolong sesama, itu menjadi bukti bahwa kalian punya iman kepada Tuhan. Oke? Yang kedua, bagaimana tadi? Berdoa dan mendoakan orang lain. Itu adalah ciri khas seorang Kristiani yang berdoa. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Tuhan kalau kita tidak mau berbicara kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah coba beribadah dan bersekutu bersama dengan saudara-saudara kita. Dengan kita berkumpul, di mana 2 atau 3 orang berdoa, di situ Tuhan ada katanya. Kita juga bisa sama-sama beribadah kepada Tuhan. Baik adik-adik, itu saja firman Tuhan yang bisa kita dengarkan saat ini. Semoga kita semakin percaya pada Tuhan. Kita menjadi saksi. Kita bisa membantu orang lain, mendoakan orang lain, bersekutu dalam beribadah kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik kepada kami.
Engkau selalu menyertai kami dan Engkau mendengarkan segala permintaan kami. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan, Yesus Kristus yang agung. Engkau menunjukkan diri kepada murid-murid-Mu dan mereka melihatnya. Tetapi kami tidak bisa melihat Engkau secara langsung. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu hadir bersama kami. Oleh karena kesaksian daripada murid-Mu, maka kami juga ingin bersaksi kepada dunia. Kami tidak ingin bersaksi secara ekstrim, tapi kami ingin bersaksi bagaimana kami bisa berlaku sesuai dengan firman-Mu. Bagaimana kami bisa mendoakan sesama kami. Bagaimana kami bisa bersekutu beribadah dalam rumah-Mu. Inilah doa kami Tuhan, agar kiranya Engkau menguatkan kami. Dan Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Mungkin saat ini ada yang tidak bisa mendengarkan ataupun melihat video ini. Kami juga mendoakan mereka, agar kiranya mereka juga mendapatkan firman-Mu bagaimanapun caranya, semakin dekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Kita akan lanjutkan kegiatan ibadah kita lewat video ini. Kita bernyanyi dari lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus Kekasih Jiwaku. 1, 2, 3. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gandang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gandang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik semua, kini kita tiba untuk membawa persembahan kita. Persembahan yang sudah disediakan bisa langsung diantar ke sekretariat gereja atau bisa juga dikirimkan melalui keris yang ada di layar masing-masing adik semua di rumah. Sebelum kita mengeluarkan persembahan kita sambil angkat pujian di sini aku bawa Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekarang mari kita satukan hati kita bersama doa untuk menyerahkan persembahan kita dan juga mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa.
Ya Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur kami panjatkan segala kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan di pagi hari ini. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami kembali lagi beribadah. Dan kami juga telah menyelesaikan ibadah kami. Dan baru saja juga kami mengumpulkan sepenuhnya persembahan kami. Kiranya melalui persembahan yang kami kumpulkan dapat dipergunakan untuk ulas kerajaan saja. Terima kasih juga ya Bapak buat firman yang juga sudah kami dengarkan tadi. Kiranya melalui firman-Mu itu menjadi pegangan dalam kehidupan kami adalah hari yang kami jalani. Ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami hanya menyerahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengajar-Mu saja. Terima kasih Bapa, doa kami yang kurang sempurna, Engkau terlebih dahulu yang menyempurnakannya. Dan juga kami akan menyempurnakannya dengan doa yang Kau ajarkan. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam, selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes, dan tetap setia untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, salam.